yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Ya ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sampai selamanya ku selalu bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat pengorbananmu, Yesus. Ya ku bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita dipertemukan kembali oleh kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya ingin membawa saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita berdoa lebih dulu, ya saudara. Bapa yang di sorga, biarlah nama Tuhan kami junjung setinggi-tingginya, supaya dunia tahu bahwa Tuhanlah adalah pencipta kami, pencipta manusia, pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin, ya saudara, membacakan untuk saudara di dalam Injil Lukas pasal 13. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 22 sampai 24. Ya. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Ya, saya bacakan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat."
Coba saya ceritakan ya saudara. Kira-kira ceritanya itu begini. Tuhan Yesus, dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, akhirnya sampai di Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu, Yesus mengajar. Ya. Lalu ada orang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, hanya sedikit sajalah. Apakah hanya sedikit saja orang yang selamat? Ya. Lantas Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, masuklah kepada pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi ada orang itu bertanya, Tuhan, apakah sedikit saja orang yang selamat? Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab banyak orang kepingin masuk ke sana, tetapi tidak dapat. Saya kepingin untuk menjelaskan tentang apa arti berjuang. Ya, saudara, apa arti berjuang? Sebab kalau kita tidak ngerti ya saudara, ya kita itu halah gini aja sudah cukup ya. Jadi anak-anak Tuhan ya sudah, pokoknya mau gereja, setia, memberi persembahan, dan juga ikut pelayanan. Itulah saja sudah cukup. Tapi saudara tidak ngerti apa yang Yesus katakan. Berjuang. Berjuanglah. Masuk melalui pintu yang sempit. Kita tidak ngerti apa itu berjuang. Kalau saudara berbicara tentang dunia ini, pengertian berjuang itu yaitu kita masuk di dalam peperangan. Ya. Kata-kata berjuang itu kita masuk di dalam peperangan. Nah, di dalam peperangan itu, saudara-saudara, hanya ada kemungkinan hidup atau mati. Dibunuh oleh musuh atau membunuh musuh. Tetapi kenyataannya berbicara bahwa banyak orang yang berjuang itu banyak yang mati. Ya.
sejak zaman dulu dalam kata berjuang itu banyak yang mati, saudara. Oleh sebab itu, di dalam perjuangan itu membutuhkan pegangan. Artinya, di dalam perjuangan itu membutuhkan alat untuk mengalahkan musuh. Kita membutuhkan senjata untuk menghancurkan musuh. Nah, di dalam perjuangan itu ada senjata. Ya, kalau dulu, zamannya dulu, orang hanya berpegang senjata pada pedang, tombak, panah, zaman dulu. Tapi zaman sekarang ini lebih berat, ya, lebih berat lagi. Dalam perjuangan itu lebih berat lagi. Ada senjata yang dikatakan bom. Bom itu sudah luar biasa. Apalagi yang namanya bom atom atau bom nuklir. Itu sudah luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa hidup karena itu. Nah, karena itu, ya, kita baca tadi itu begini. Masuklah pintu yang sempit. Kata-kata masuklah pintu yang sempit ini, saudara, artinya orang hidup itu dilihat dari sudut rohani. Orang hidup itu podo mbak orang yang sedang berjuang. Ya. Orang hidup itu podo mbak orang berjuang. Nek dak hidup ya mati. Tetapi yang hidup ini, saudara, yang hidup ini penuh penderitaan. Yang hidup ini penuh penderitaan. Sehingga di dunia ini tidak ada tempat di mana manusia tidak menderita. Negara yang maju sekalipun, di sana juga banyak penderitaan. Jadi hidup itu menderita. Ya, dalam penderitaan itu kalau kita tidak kuat, ya mati. Ya, maka itu Tuhan bilang, masuklah pintu yang sempit. Kata pintu yang sempit ini, saudara, masuk pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu bisa dikatakan masuk dalam kehidupan rohani, masuk. Ojo cuma dilihat, ojo cuma ya dipandang saja, tetapi masuk. Nah, di situ Tuhan bilang, pintu sempit itu menuju kehidupan. Tetapi banyak orang mau masuk
pintu yang sempit, tetapi banyak yang tidak iso. Sebab dia itu, saudara, ya, dia itu di dalam perjuangan itu dia tidak sungguh-sungguh. Misalnya menjadi anak-anak Tuhan, tidak sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan. Ya, anak Tuhan pokoknya ke gereja, pokoknya memberi persembahan, setia, dan yang lain-lain. Tetapi tidak pernah memikirkan bahwa hidupnya itu harus mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih baik. Arti kata masuklah pintu yang sempit itu usahakan untuk masuk dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah renungan ini mengingatkan saudara untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jangan cuma begitu-begitu saja, tetapi sungguh-sungguh masuk pintu yang sempit, masuk kehidupan rohani yang lebih baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akhiri sampai di sini. Ya, biar kiranya Tuhan memberkati saudara semua, dan firman ini mendorong saudara semua untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya dengan doa-doa kami ini akan menggerakkan Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang lebih lagi supaya jemaat masuk di dalam pintu yang sempit. Terima kasih Tuhan, biar jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.